Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan kembali selamat berbahagia. Saya senang deh teman-teman, karena kemarin di video podcast pagi yang terakhir, banyak sahabat pagar kehidupan yang merasa ternyata tersenyum itu mudah. Bener kan? Ternyata untuk bahagia dan tersenyum itu tidak sesusah yang kita pikir. Nah sekarang yuk kita coba lagi. Kita uji coba, ternyata hanya dengan menuliskan kalimat positif di komentar, diri kita bisa loh jadi positif secara tidak sadar. Sekarang tuliskan di komentar sebuah kalimat begini. Wah, ternyata hidup saya luar biasa bahagia saat ini. Terima kasih. Coba tuliskan begitu deh. Dan kamu rasakan, rasa apa yang ada di dalam dada kamu. Pasti secara tidak sadar, ada perasaan bahagia. Dicoba ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Ya, kalau seandainya kita dianggap gila, nyerah atau maju? Wah, ini pertanyaan menarik nih. Pertanyaan yang bisa jadi ada di benak orang-orang yang sedikit lagi mencapai sukses. Gimana sih jawaban yang paling benar secara masuk akal? Yuk kita bahas. Ini menarik banget. Jadi begini teman-teman, sebenarnya video podcast pagi di hari ini terinspirasi dari kisah saya sendiri yang alhamdulillah ya, sekarang sudah mulai dikenal banyak orang, termasuk kamu nih, sahabat saya di Pagar Kehidupan. Tapi kamu pernah gak sih bertanya, gimana seorang Aryan Surya dulu mengawali Pagar Kehidupan dan bagaimana caranya bisa mencapai titik ini? Nah, itu tuh. Itu yang tidak semua orang tahu. Bahwa saya mencapai titik ini, itu tidak mudah loh. Tidak mudah sama sekali. Tapi, bukan berarti mustahil. Bener, nggak mustahil sama sekali. Cuman rada susah. Nah, sekarang, anggap saja saya adalah sahabat kamu yang bener-bener ngerti banget apa sih yang sedang kamu alami. Saya tebak ya. Bener nggak sih kalau saat ini kamu ini adalah orang yang punya impian cukup besar? Atau paling tidak, betul ya sepertinya, kamu itu orang yang ingin memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Sekarang saya coba tebak lagi. Betul atau tidak sih, di saat kamu ingin menjadi seseorang yang lebih baik, ada ya orang-orang di sekitar kamu yang kayaknya mulai menganggap kamu tuh aneh, kurang waras, bahkan maaf, cenderung gila. Benar? Kalau benar, yuk kita tos dulu. Kita tos aja dulu. Kenapa? Karena saya dulu juga pernah dianggap gila alias manusia yang banyak halu. Tahu kan halu apa? Punya mimpi di siang bolong. Aduh, sakit tuh. Sakit banget. Jadi saya akan bercerita dulu. Dulu ketika saya baru ingin membuat Pagar Kehidupan, saya itu dipandang remeh, terutama oleh orang-orang terdekat saya. Orang terdekat saya itu bukan hanya keluarga, tapi juga teman saya dari kecil yang biasa saya ajak main. Bayangkan itu. Tahu nggak sih teman-teman, sampai detik ini saya masih ingat dengan jelas loh. Saya masih ingat betul dengan jelas raut muka dari teman saya ketika saya pertama kali bilang bahwa gue lagi buat Pagar Kehidupan nih. Ini logonya dan ini bentuk channelnya. Apa tatapan mereka? Apakah mereka bilang, wow keren? Tidak. Yang mereka lihat kepada saya adalah tatapan, ya ini orang kasihan amat mimpi mulu. Kemudian mereka mengabaikan saya. Teman-teman, sakit nggak sih kalau kita berusaha menyampaikan sebuah inspirasi besar kepada orang-orang terdekat, terus orang-orang terdekat hanya mengatakan, ya sudahlah, mimpi lagi, kasihan ini orang. Pernah kan ngerasain sakitnya kayak gitu? Ya, selamat ya. Kamu merasakan itu, dikit lagi akan mencapai sukses. Itu janji saya buat kamu. Sebentar, gini deh. Mas, kenapa Mas Aryan itu bisa bilang dengan yakin banget bahwa ketika kita diremehkan orang, dianggap gila sama orang, Mas Aryan bilang bahwa itu pasti adalah tanda yang merupakan kamu atau kita dikit lagi sukses. Itu landasannya dari mana, Mas? Asal nebak buat motivasi atau sesuai kenyataan, Mas? Jawabannya
Itu sangat logis banget. Sangat logis. Gini penjelasannya, tolong disimak. Ketika kita punya impian besar, jelas kita akan dianggap gila. Itu wajar. Kenapa? Karena pikiran kita tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Tolong disimak. Ketika orang-orang berpikir warna hitam itu normal, sementara kamu berpikir bahwa warna hitam itu salah, menurut kamu warna hitam itu harus diganti dengan warna putih, wajar nggak kamu dianggap gila? Ya wajar. Kenapa? Karena mereka menganggap warna hitam itu normal, sementara dirimu sudah mendapat pencerahan, sudah tahu nih bahwa, oh iya ya, ternyata warna hitam itu keliru, warna putih yang benar. Dari situ akhirnya kamu menyampaikan kepada orang-orang, hai, warna putih itu benar, hitam itu yang keliru. Saya ingin menjadi orang yang berada di jalan yang putih, bukan yang hitam. Apakah orang-orang itu akan bersorak-sorai? Tidak. Mereka akan bingung, bahkan cenderung menganggap kamu gila. Kenapa? Karena pikiranmu berbeda dari orang-orang pada umumnya di zaman itu. Nah, paham ya? Jadi dari sini, sebenarnya saya ingin kasih tahu, hey, kalau diri kamu sudah dianggap gila, kurang waras, banyak halu, selamat. Itu berarti kamu sudah jadi sahabat pagar kehidupan sejati. Semua sahabat pagar kehidupan sejati itu sama loh kayak kamu. Bener. Coba deh kalau kamu ketemu di jalan sama sahabat pagar kehidupan lain nih, kamu tanya, bener gak sih kalau misalnya kita nih mempraktekkan pagar kehidupan, sebelum kita berhasil pasti dicaci maki dulu, pasti dianggap aneh dulu, pasti dianggap halu dulu. Jawaban mereka pasti akan sama, iya mas, bener loh, saya tuh dulu mempraktekkan pagar kehidupan dianggap aneh dulu. Tapi begitu ada hasilnya, mereka baru nanya, kok kamu berubah sih jadi lebih baik, rahasianya apa? Nah itu dia. Sadar gak sih? Kalau orang-orang tuh sebenarnya cuma pengen melihat apa? Pengen melihat kita berhasil dulu. Orang tua itu bakal banyak debat loh sama kita. Tapi kalau kita sudah membuktikan kita berhasil, mereka akan tersenyum. Pasangan kita bisa jadi akan cerewet banget kalau kita belum berhasil. Tapi kalau udah berhasil, pasti banyak senyumnya. Apalagi kalau dibeliin tas. Nah itu tuh yang cewek tuh. Nah kan, ini senyum-senyum cewek berarti benar. Sekarang gini, mas, kalau begitu saya ini harus berhasil dulu ya mas. Betul. Ini loh letak kesalahan kita. Kesalahan kita adalah sama seperti saya dulu. Pengen buru-buru dihargai orang, padahal kita belum mencapai garis finish. Kita tuh ingin banget loh. Pengen banget buru-buru dihargai orang dari depan, dipuji-puji orang dari depan, padahal mulai juga baru. Barunya juga baru mau, bukan baru mulai, baru mau mulai. Tapi maunya banyak. Udah pengen diterima lah, dipuji lah, diamini orang, gak bisa. Saya ulangi, tidak akan pernah bisa. Orang yang akhirnya sukses dari depan sudah diamini sama orang banyak. Gak bisa. Ciri khas dari orang sukses itu adalah di bagian depannya dia akan diremehkan. Di bagian depannya dia akan dianggap halu. Di bagian depannya bahkan dia dianggap gila. Itu ciri khasnya. Bukan karena mereka beneran gila, tapi karena cara pandang mereka berbeda. Paham ya? Nah sekarang pertanyaannya, kamu ini harus tetap berada di jalan yang sudah kamu inginkan atau berubah haluannya? Tolong dijawab. Apa? Betul. Tetaplah jadi orang gila. Orang itu harus tetap menjadi orang gila, kadang-kadang bukan karena mereka ingin gila, tapi karena untuk masa depannya sendiri. Kalau kita hidup pola pikirnya sama kayak orang-orang kebanyakan di zaman ini, kita nggak akan maju. Orang pada mundur, kita mundur. Orang pada maju, kita maju. Ya gimana sih? Katanya mau jadi orang sukses. Orang sukses itu selalu minoritas. Kalau orang sukses itu minoritas, berarti ketika yang lain maju, kita mundur. Ketika yang lain mundur, kita maju. Nggak usah takut, ngapain ngikutin arus. Yang penting, ikuti hatimu. Minta izin kepada Tuhanmu, itu aja. Pertanyaannya, berani nggak? Loh saya nanya ini, berani nggak? Tolong dijawab deh, berani? Bagus. Sebentar,
Saya tahu kok. Saya tahu. Sampai menit ini, pasti ada sebuah pertanyaan besar dalam hatimu yang diawali kata tapi. Betul nggak? Ya tapi mas, gimana kalau yang nggak mendukung itu adalah orang tua saya? Tapi mas, gimana dong kalau saya cuma sendirian? Saya kan nggak bisa sendirian mas kalau ingin mencapai impian. Saya nggak kuat. Saya ingin kasih tahu ya teman-teman ya. Boleh nggak? Ini saya jujur loh ya. Ini jujur. Dulu, pagar kehidupan itu dimulai cuman saya sendirian sama laptop sama mikrofon. Udah. Saya ulangi ya. Pagar kehidupan itu dulu saya buat sendirian pakai laptop sama mikrofon. Nggak ada satu orang pun yang bilang, "Hei, kamu bisa, hebat." Nggak. Saya maju sendiri. Tapi apakah saya gagal? Tapi apakah saya melakukan suatu hal yang sendirian ini membuat saya menjadi antisosial? Tidak. Tidak sama sekali. Terus, kok bisa mas? Jawabannya, karena saya tetap di jalan yang saya impikan. Tidak peduli saya mau sendirian kek, rame-rame kek. Selama hati saya senang, maju. Selama diri saya tenang, maju. Nah ini, kebanyakan orang itu tidak sadar bahwa setiap orang sukses dan besar itu sebenarnya punya benang merah yang sama. Lihat Steve Jobs. Apakah ketika dia memulai perusahaan Apple, dia itu rame-rame langsung? Tidak. Dia sendirian sama temennya. Bahkan ujung-ujungnya sendiri loh. Dia mulai hanya ditemani oleh garasi di rumahnya. Garasi. Dan semua orang sukses kalau kamu lihat, mereka awalnya sama. Memulai diri sendiri. Memulai diri sendiri. Semua berawal dari diri sendiri, teman-teman. Saya selalu bilang, semua diawali dari diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan akan kembali bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Sekarang kalau begitu, coba kita pikirkan pakai logika sederhana. Ada gunanya nggak kita mikirin kelakuan orang lain yang nggak mendukung kita? Ada gunanya nggak? Ada manfaatnya nggak sih kita mikirin nyinyiran orang, cibiran orang, tingkah laku orang kepada impian kita? Ada gunanya nggak kita mikirin itu? Nggak ada gunanya. Soalnya apa yang mereka lakukan itu cuma kembali ke diri mereka sendiri. Dan apa yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri di masa depan. Kalau kita memilih untuk mendengarkan mereka, kemudian nangis di kamar dan akhirnya mengikuti arus, ya sudah selamat. Selamat, masa depanmu akan sama seperti mereka. Tapi kalau diri kamu sama seperti saya, berani berdiri tegak di tengah badai, maju terus tidak peduli apa ucapan orang, lihat deh masa depan kamu. Lihat masa depan kamu. Suatu hari nanti kamu akan berkata, untungnya saya tidak terpengaruh mereka. Untungnya saya dulu tidak terpengaruh dengan cibiran mereka. Kalau saya terpengaruh dengan cibiran mereka dulu, mungkin sekarang saya tidak berada di posisi ini. Itu janji saya buat kamu. Suatu saat dirimu akan berkata itu di posisi puncak. Pertanyaannya, apakah kamu mau berada di posisi puncak? Mau nggak? Lah saya nanya ini, tolong dijawab. Apakah kamu mau, benar-benar mau berada di posisi puncak? Katakan. Mau? Jawab dengan keras. Mau. Kalau benar-benar kamu mau, ayo maju lagi. Maju lagi, tidak usah berhenti, abaikan mereka. Orang lain hanya akan menjadi hiasan buat kamu. Kalau kamu ingin membuat hiasan kehidupanmu bagus, jadi orang berhasil dulu. Ketika kamu sudah berhasil, mereka sebagai hiasan kehidupan akan beralih memuji kamu. Mereka akan beralih menjadi orang yang mengagumi kamu. Bahkan bisa jadi mereka akan menjadi murid-murid kamu suatu hari nanti. Kalau kamu ingin menjadi seseorang yang berhasil, latihlah dirimu untuk menjadi orang yang tetap berdiri tegak bersama dirimu sendiri, bukan bersama orang lain. Orang lain hanyalah hiasan kehidupan dalam hidup kamu. Kamulah yang bertanggung jawab penuh dengan dirimu sendiri. Betul? Saya tunggu kamu di puncak kehidupanmu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing,
and keep loving. Bye-bye.